Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tentang mendidik untuk karakter dengan narasumber saya Erwin Sulistiani. Ibu Erwin Sulistiani. Ya, kalau boleh tahu mengajar di sekolah SD mana? SDN Bibis Kecamatan Sukomoro. Oh, baiklah. Oke, saya langsung saja ya, Bu. Iya. Pertanyaan pertama, mengapa pendidikan karakter itu penting diterapkan di sekolah dasar atau menengah? Karena pendidikan karakter itu adalah fondasi dasar untuk membina akhlak dan budi pekerti pada siswa, sehingga anak nanti bisa terarah tentang akhlaknya, budi pekertinya, supaya mereka mempunyai kepribadian dan perilaku yang baik itu di lingkungan masyarakat dan di negara. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua, nilai karakter apa yang menurut Anda paling penting ditanamkan pada anak didik? Tentang sopan santun. Oh iya. Sopan santun dan tutur bahasa yang baik. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu karena terpengaruh oleh gadget, mereka itu sering menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang mereka ketahui di dalam dunia maya, dunia permainan mereka. Jadi mereka itu kurang sopan kadang berbicara dengan orang tua. Makanya perlu sekali ditanamkan nilai-nilai kesopanan dan budi pekerti pada anak. Kejujuran juga. Iya, kejujuran juga sangat penting bagi anak dan peserta didik, terutama siswa tingkat dasar. Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar Anda dalam mendidik karakter siswa? Nah, untuk tantangan terbesar itu biasanya kita di sekolahan itu sudah menanamkan budi pekerti, terus pendidikan karakter, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai keimanan. Tetapi kemungkinan besar di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan rumah, kalau di rumah dari orang tuanya, mungkin karena orang tuanya itu terlalu sibuk bekerja, jadi anak mungkin dia terbiasa hidup mandiri atau bersama dengan nenek, kakeknya, kurang diperhatikan. Nah, mungkin karena kurangnya pengawasan anak, jadi kedisiplinan, kesopanan, kejujuran itu tidak bisa terbentuk. Bukan tidak bisa ya, mungkin kurang. Terus pengaruh dari, karena mungkin anak-anak itu kan sibuk dengan gadget, ya karena mungkin dia mengisi waktu luangnya daripada bermain dengan teman, lebih baik dia bermain dengan gadget. Nah, sosialisasi dengan masyarakat, dengan teman, dengan tetangga itu kan kurang. Akhirnya mereka tidak memiliki rasa empati, rasa sopan santun, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, itu sepertinya sangat-sangat kurang sekali. Iya. Pertanyaan keempat ya. Menurut Anda, apakah kurikulum saat ini itu sudah cukup mendukung pendidikan karakter? Saya rasa sudah cukup ya, karena di dalam nilai-nilai pendidikan, pengajaran, setiap mata pelajaran yang diajarkan itu sudah dimasukkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai kedisiplinan. Saya rasa setiap guru, setiap pendidik, setiap kali mengajar itu pasti menyelipkan nilai-nilai dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai karakter kepada siswa. Oke. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda melatih tanggung jawab siswa terhadap tugas-tugasnya? Ini contoh kecil saja ya, setiap anak itu kan mempunyai tanggung jawab dan tugas. Misalnya kebetulan saya guru pendidikan agama Islam, saya selalu memberikan tugas kepada anak. Saya setiap hari selalu menanyakan, apakah mereka sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, karena itu kewajiban bagi setiap muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu kan juga dilatih punya tanggung jawab melalui tiket kelas. Kadang kan anak-anak mungkin di rumah karena sudah terbiasa ada pembantu, mungkin orang tua merasa anaknya, oh kasihan anak saya sudah sekolah dari pagi sampai sore. Akhirnya tanggung jawab anak untuk membantu orang tua seperti menyapu, mencuci piring, bahkan mungkin mencuci baju kalau yang sudah besar, itu
itu biasanya dikerjakan oleh orang tua sendiri karena orang tua menganggap anaknya tidak mampu. Nah itu harusnya ditanamkan kepada anak dari sejak dini, diajarkan. Mungkin kalau merasa keberatan anaknya mencuci pakaian kan mungkin terlalu besar ya Mbak ya, terlalu besar, kita coba kita latih dulu untuk mencuci kaos kakinya dulu, atau mungkin dasi, atau mungkin topi, dari hal-hal yang kecil. Kalau menyapu rumah mungkin terlalu banyak, kita coba dulu dilatih dari yang paling sedikit, menyapu teras atau membantu ibu menyuci piring. Paling tidak selesai makan lah, selesai makan dicuci sendiri piringnya, itu kan juga wujud tanggung jawab. Kalau di sekolahan paling tidak ada guru yang memberikan PR atau tugas tambahan, itu dikerjakan. Kadang mereka kan sudah lupa, kalau sudah pulang ke rumah mereka bermain, iya kan, bermain, terus kadang asik main gadget. Nah itu kadang mereka lupa kalau mereka itu punya tugas rumah, PR. Makanya itu perlu ditanamkan, diberikan tanggung jawab, setiap hari ditanyakan. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana Anda menanamkan kejujuran di kelas? Untuk menanamkan kejujuran di kelas itu kan sekarang lagi trending tentang kantin kejujuran. Nah, anak-anak itu dilatih mereka mengambil jajan dengan membayar uang senilai harga jajan tersebut. Itu kalau ada anak yang kurang jujur, itu biasanya mereka ngambil jajan satu, ya kan, yang harga 2.000, tetapi bilangnya saya ngambil satu yang harga 1.000. Bahkan mungkin mereka juga tidak akan memasukkan uang ke dalam kotak uang. Ada yang seperti itu, namanya juga anak banyak ya Mbak ya. Mungkin karena mungkin ya ini di rumah mereka itu merasa uang sakunya kurang dari orang tua di rumah, dan anak itu pengen jajan seperti teman-temannya. Mungkin uang saku temannya itu lebih banyak, mungkin 5.000, dan dia dikasih uang saku cuma 2.000. Nah, dengan cara dia berbohong mengambil jajan lebih dari uang yang mereka miliki, maka mereka itu mengambil lebih banyak supaya bisa merasakan jajan seperti teman-temannya. Nah, itu perlu ditanamkan bahwa nilai kejujuran itu sangat penting. Diharapkan dan diupayakan setiap masuk kelas diberikan arahan, diberikan bimbingan, dan diberikan penjelasan bahwa berbohong itu berdosa. Dan tidak baik, terutama dalam pendidikan dasar. Kalau mereka sudah terbiasa dari dini seperti itu, maka nanti di tingkat dewasanya dia juga akan sama. Kalau di lingkungan kecil sudah seperti itu, kemungkinan besar di masyarakat pun mereka juga akan berbuat curang. Bagaimana Anda menumbuhkan rasa percaya diri pada anak yang pemalu? Nah, dengan cara memberikan pendekatan khusus. Contohnya, jika anak diberikan pertanyaan, padahal di dalam hatinya, di dalam pikirannya mereka itu bisa menjawab, tetapi mereka malu untuk mengungkapkan, kita pancing. Biasanya anak-anak itu kan terlihat, oh ini anak bisa dan ini anak tidak bisa. Kalau anak bisa tetapi dia tidak mau, kan otomatis dia malu-malu. Langsung kita dekati, kita ajak, kita bantu, kita raih hatinya, kita rangkul supaya mereka mampu menyampaikan pendapat. Kita berusaha supaya percaya diri mereka itu tumbuh. Kita memberikan kepercayaan, tidak perlu takut untuk menjawab jika jawaban itu salah. Iya. Yang penting sudah berani. Iya, sudah berani untuk menyampaikan pendapat. Entah itu salah, entah itu benar. Nah, nanti bisa dibetulkan ketika kita memberikan penjelasan selanjutnya. Untuk Ibu Erwin mungkin ada yang ingin disampaikan untuk saran kedepannya buat mahasiswa? Ya, untuk saran saya, sering-seringlah belajar, terus sering-seringlah mendekatkan diri kepada Allah supaya nanti proses belajar mengajarnya tetap berjalan dengan lancar, proses kuliahnya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, karena adik-adik mahasiswa adalah calon pendidik, ya toh, calon pendidik, maka teruslah berlatih untuk mendekati anak-anak
dan berusaha melatih anak-anak dengan pendekatan spiritual, dengan pendekatan dengan kasih sayang, seperti itu. Karena anak zaman sekarang itu saya rasa mereka haus kasih sayang. Kadang orang tuanya sibuk bekerja, karena capek di rumah, itu biasanya orang tua pun jarang mendekati anak. Mereka lebih suka bersantai sambil bermain HP. Makanya anak kadang dikesampingkan. Ya, makanya untuk adik-adik lebih mendekatkan diri saja kepada anak-anak, lebih menyayangi, menganggap mereka sebagai adik sendiri, sebagai anak sendiri. Jadi nanti lebih ikhlas dalam mendidik. Saya berdoa semoga adik-adik semuanya bisa menjalankan kuliah dengan baik, dengan lancar, tanpa terkendala, semua lulus tepat waktu. Amin. Terima kasih ya Ibu Erwin. Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih Ibu Erwin sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Terus sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.